Ya, di sini saya akan bahas mengenai konsep WLAN. WLAN itu apa? Singkatannya apa, teman-teman? Halo. WLAN, kata WLAN itu pasti sangat umum sekali ya. WLAN itu berarti singkatannya adalah Oke, ya, berbicara wireless local area network. Apakah WLAN itu? Ada yang tahu WLAN itu apa? Atau WLAN? WLAN kalau istilah Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia kita panggilnya WLAN. Apa pengertiannya? Sebuah teknologi yang menghubungkan jaringan nirkabel. Nirkabel itu berarti tanpa kabel. Betul ya? Oke, kemudian ada dua hal yang berkaitan dengan WLAN. Ada yang namanya LAN, ada yang namanya WLAN. Nah, Pak, maksudnya apa sih? Kok LAN dengan WLAN bisa dikaitkan? Atau saling terkait? Kenapa? Jadi gini teman-teman, LAN itu kan berarti Local Area Network. Biasanya kita menghubungkan atau menggunakan LAN itu dalam satu bagian. Misalkan dalam satu kelas kita anggap seperti itu kan ya. Atau dalam satu lab dia bisa menggunakan LAN atau LAN gitu kan ya. Tapi ada juga ketika misalkan kita dihadapkan dengan beberapa, misalkan lab tersebut terdiri dari beberapa lantai, maka adanya jangkauan yang luas, betul? Nah, berarti LAN itu tidak bisa digunakan. Bisa saja sih digunakan, tapi kita membutuhkan banyak biaya. Khususnya untuk apa? Untuk kabel yang disambungkan ke beberapa lantai, betul? Betul ya? Karena LAN itu kan basisnya adalah kabel, betul? Teman-teman? Paham sampai sini? Oke. Nah, maka solusinya adalah berarti kita menggabungkan antara fungsi LAN dengan WLAN. Menggunakan atau menggabungkan jaringan kabel dengan nirkabel atau tanpa kabel. Makanya sebenarnya kalau penerapan atau implementasi saat ini teknologi LAN dan WLAN itu menjadi satu kombinasi. Oke, paham? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu mengenai konsep LAN dan WLAN. Kalau misalkan LAN itu kan kabel ya Pak, jadi kan otomatis kayak kabel itu koneksinya bagus ya Pak dibanding wireless gitu. Betul. Ya, memang kondisinya adalah kalau misalkan kita menggabungkan WLAN, banyak kondisi yang harus diperhatikan. Bisa jadi ini untuk LAN ya, untuk LAN ya. Kalau LAN dia mungkin stabil, betul ya. Tapi kalau berbicara WLAN, ya kondisinya apa saja sih? Bisa jadi cuaca, betul ya. Kemudian kondisi internetnya, atau misalkan dia sedang menggunakan internet, maka koneksinya terputus, bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya makanya kenapa ada penggabungan di sini tuh sebenarnya yaitu untuk meminimalisir salah satu kondisi-kondisi yang akan terjadi gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi. Kalau kita lihat di sini ya. Secara umum, WLAN itu memerlukan perangkat sebagai berikut, teman-teman. Ada yang disebut dengan wireless access point, ada yang disebut dengan wireless link adapters, kemudian ada jadi kalian harus perhatikan fungsi-fungsi dari masing-masing perangkat tersebut karena akan berbeda-beda. Sedangkan kalau di poin nomor 1, wireless access point berarti dia menghubungkan berbasis kabel. Kemudian kalau wireless link adapters, kemampuannya komunikasinya itu antara tanpa kabel, ya. Jadi yang satu kabel, yang satu tanpa kabel. Jadi kalian harus tahu wireless mana yang bisa digunakan pada saat penerapannya, gitu ya.
Nah, komponen teknologi lainnya seperti apa ya? Pastinya kita membutuhkan yang namanya PC, ya, atau laptop, atau smartphone, atau tablet, atau apapun itu. Tablet maksud saya. Kemudian ada wireless access point, tadi kita sudah bahas, ada wireless PCI adapter. Nah, kalau ini berarti ada yang tahu wireless PCI adapter, teman-teman? Pastinya tahu dong. Kalau kita mempunyai desktop atau komputer, ya, di bawah prosesor itu ada yang namanya PCI slot untuk menghubungkan yang namanya wireless PCI adapter, betul? Nggak semua desktop memiliki jaringan wireless, betul? Ini ada yang pakai desktop kalau nggak salah. Tadi itu siapa namanya ya? Dandi yang off kamera lagi sama Yeyet. Dandi, Anda menggunakan jaringan wireless nggak di situnya, dihubungkan nggak kartnya, PCI-nya? Ada kan PCI Iya, slot? pakai Ada slotnya, betul ya? Iya ada. Oke. Ya, itu salah satunya. Kembali lagi ke sini. Oke. Kemudian ada juga wireless USB adapter. Ini yang biasa kita gunakan ketika misalkan laptop kita tidak memiliki jaringan modul WiFi, maka ini adalah salah satu solusinya. Kita membeli interface atau perangkat tambahan supaya kita terhubung dengan yang namanya modul WiFi, betul ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, aman ya? Oke. Tipe-tipe dari wireless network itu ada beberapa. Ada wireless personal area network atau WPAN, ya, WPAN. Nah, ini contohnya apa? Teknologi Bluetooth. Ya, kalau Bluetooth yang saat ini yang sudah hadir itu berarti teknologi Bluetooth versi 5 ke atas ya. Kemudian ada yang disebut dengan wireless LAN, ya, WLAN. Ada yang disebut dengan wireless WMAN, wireless WAN, ya. Bedanya apa sih Pak? Dari jangkauan areanya teman-teman. Kalau WLAN ya pasti dia 300 kaki itu 300 meter gitu ya. Kalau WMAN itu berarti mencakup wilayah kabupaten atau daerah-daerah tertentu. Nah, kalau wireless WAN itu berarti cakupannya adalah nasional. Ya. Kemudian standar yang digunakan untuk WLAN itu banyak teman-teman. Tapi radio frekuensinya antara 2,4 GHz sama 5 GHz. Oke. Macamnya apa? Dia mengacu kepada IEEE. Jadi kalau misalkan kalian beli sebuah perangkat, pasti di situ ada spesifikasi dari WLAN-nya. Ada yang 8,2, 11 itu paling rendah ya. Kemudian ada yang tipe A, tipe B, tipe G, tipe N, AC, dan AX yang terbaru ya. Tapi untuk radio frekuensinya saat ini masih 2,4 GHz, kemudian 5 GHz. Nah, kalian bisa lihat bahwa description-nya data rates up-nya tuh 2 Mbps. Kemudian kalau yang 5 GHz untuk 802,11a itu dia di 54. Dan macam-macam sampai giga. Bahkan untuk yang AX itu sampai dia mampu mengakomodasi yang namanya high efficiency wireless atau disebut dengan HEW. Ya, 1 GHz sampai 7 GHz frekuensi. Ya, ini tadi ya yang saya katakan bahwa cakupannya yang menggunakan gelombang radio elektromagnetik itu dia cakupannya hanya 2,4 sampai 5 GHz ya. Untuk tipenya yang mana ini? Ini saya klasifikasikan. Ada 8,211B, GN, AX, 8,102, 11AN, AC, AX. Nah, biasanya nanti saya akan tanyakan apa sih bedanya wire access point dengan router. Oke.
Nah, di sini penjelasannya bahwa penggunaan rumahan biasanya menghubungkan perangkat nirkabel menggunakan router wireless. Router wireless. Nah, tapi router wireless ini ada jenisnya. Ada yang access point, ada yang sifatnya router Wi-Fi. Oke. Nanti kita akan jelaskan. Nah, pertanyaan saya gini. Ada yang menggunakan kalian menggunakan atau penikmat jasa layanan internet dari berbagai provider mungkin ada pakai pakai apa? IndiHome, Pak. IndiHome, oke. Kemudian ada lagi atau pakai paket data? Data. Oke, saya akan tanyakan yang pakai IndiHome. Yang ada di rumah Anda itu router Wi-Fi atau access point? Saya sih tekan Wi-Fi, Pak. Router Wi-Fi, bukan access point. Hah? Suara Anda kecil, lebih besar lagi. Access point atau router Wi-Fi? Halo? Router Wi-Fi, Pak. Router Wi-Fi, oke. Kalau saya kunci jawaban kamu ya, router Wi-Fi. Kenapa disebut router Wi-Fi? Karena dari situ ada kabel iPhone-nya. Kabel apa? Fiber optik. Kurang keras. Apa? Fiber optik, Pak. Terus? Terus disebar via LAN. Jadi itu sebagai router. Sebagai router. Ya. Akses point-nya ada? Ada akses point. Akses point-nya kemana? Akses point-nya satu bundle sama routernya. Router Satu Wi-Fi. bundle sama routernya. Oke. Ya, tadi terima kasih sudah menjawab ya. Ya, jadi benar bahwa yang rumahan yang ada saat ini memang dia disebut dengan router Wi-Fi ya. Kenapa demikian? Saya akan jelaskan coba perbedaannya. Kita perhatikan yang namanya router Wi-Fi, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di belakangnya router Wi-Fi, ya pasti dia disediakan 2 antena. Ada yang 1 antena, ada yang 3 antena, tergantung ya router Wi-Fi-nya kayak gimana. Nah, di bagian belakang itu ada yang namanya dia itu kabel yang menghubungkan ya. Kabel yang menghubungkan yang tadi teman dikatakan dengan penyedia jasa layanan internet itu, yaitu menggunakan kabel fiber optik, betul? Ya. Nah, kemudian di dalam router Wi-Fi-nya itu sebenarnya dia bisa menghubungkan komputer atau laptop atau yang lainnya menggunakan kabel LAN. Betul nggak? Betul. Ya, ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Tergantung dia menyediakan portnya ada berapa banyak gitu loh. Ya. Nah, benar. Jadi sebenarnya itu adalah dia satu paket. Dia ada access point-nya dan dia juga ada disebut routernya. Nah, yang harus kalian perhatikan, router itu intinya adalah sebagai default gateway atau jembatan dalam menghubungkan komputer atau gini, internet dengan komputer. Nah, itu adalah fungsi dari si routernya. Tapi kalau access point itu menghubungkan antar perangkat, teman-teman, menggunakan kabel. Ya, poinnya di situ. Oke. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya, ini dialokasikan di rumah ya, betul ya? Ketika kita ingin menghubungkan, dia bisa menggunakan komputer melalui LAN, dia bisa menggunakan modul Wi-Fi, menggunakan ini LAN juga ya, atau dia bisa menghubungkan laptop menggunakan modul Wi-Fi, betul? Betul kan? Ya. Router ini bisa dihubungkan dengan LAN, bisa dihubungkan dengan Wi-Fi. Oke, itu disebut dengan router Wi-Fi. Nah, apa yang disebut dengan access point? Nah, biasanya access point itu digunakan atau diterapkan untuk yang skalanya itu adalah menengah ke atas. Salah satu contohnya gini, atau kampus kita
ya, universitas atau perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, dia pastinya akan menggunakan wireless access point. Tujuannya untuk apa? Kita lihat ini ya. Pertama, dia di sini adalah router, betul ya? Router. Nah, dia dihubungkan. Nah, bagaimana ini ada, saya ibaratkan ini adalah lantai 1 ya. Ini lantai 2, ini lantai 3, ini lantai 4. Ya. Nah, cara menghubungkannya adalah ketika routernya ditanamkan, ini anggaplah ini adalah server ya, teman-teman ya. Nah, di sini dia tertanamkan yang namanya router. Untuk dia bisa berkolaborasi dengan setiap lantai tersebut, maka disediakanlah akses point di sini. Nah, akses point. Nah, akses point inilah yang akan memberikan modul Wi-Fi-nya ke setiap perangkat yang terhubung secara nirkabel. Karena di sini kan kita anggap bahwa penggunanya itu adalah laptop, ya, ataupun smartphone dan layanan lain, ini ada tablet dan sejenisnya. Maka si access point inilah yang menghubungkan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 ke router. Makanya di sini ada kabel. Set ke kabel kemana? Ke access point. Ya. Makanya dia masih bisa terhubung dengan yang namanya internet. Karena dia salah satunya penyedia jasa layanan internet, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, ini saya salah ya harusnya. Oke, oke ini ya. Apakah teman-teman setiap komputer yang ada, misalkan setiap lantai ini, Pak, kenapa harus pakai access point? Ya udah tuh router kan udah satu bundle, satu paket. Ada yang bisa jawab nggak? Teman-teman? Pak, tadi kan sebenarnya udah dijelaskan sama temannya, bisa aja kalau gitu ya udah beli aja router yang ada ininya, access point-nya, tanpa harus beli access point lebih dari 3 gitu misalkan setiap lantai. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Halo. Alasannya apa? Teman-teman yang harus perhatikan adalah kalau kita pasang router di sini semua, ini router, maka kita cenderung akan sulit dan menghabiskan waktu dalam pengelolaan. Ini maksud saya. Kalau ada perubahan jasa layanan, khususnya internet ya, maka dia akan melakukan perubahan pengaturan IP, ya, atau apapun itu perubahan di dalam router. Dia tidak bisa melakukan perubahan di dalam satu routernya saja. Dia harus melakukan perubahan di sini, harus melakukan perubahan di sini juga, dan di sini juga. Begitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Tapi akan menyulitkan kita dalam pengelolaan koneksi atau jaringan, gitu ya. Maka apa perbedaan yang signifikan selain yang tadi? Pertama, Wi-Fi router itu menghubungkan kabel dan nirkabel. Dua hal ya, satu paket tadi. Yang poin kedua, dia memiliki firewall, teman-teman. Kalau misalkan teman-temannya pakai jasa layanan IndiHome, dia bisa mengatur security-nya, betul ya? Ya, betul. Betul ya? Terus dia memiliki layanan DHCP, teman-teman. DHCP itu artinya apa? Ada yang tahu DHCP apa? Dynamic Host Control Protocol. Ya, dia memberikan IP secara otomatis, betul? Kita nggak harus lagi ngatur konfigurasi secara manual untuk IP setiap perangkat, betul? Ya,
Kemudian dia memiliki port internet. Ya, tadi kalau port internet itu, tadi kalau kita tidak menggunakan jaringan nirkabel, kita pakai kabel LAN itu bisa dicolokin ke WiFi routernya, betul? Udah pernah kamu nyobain nggak LAN-nya itu pakai komputer kamu pakai LAN? Udah nyobain? Pernah. Tapi lebih seringnya pakai wireless ya? Oke, kita teruskan. Sekarang wireless access point vs router WiFi, katanya gitu ya. Nah, sebenarnya apakah bisa kita menerapkan access point teman-teman di rumah kita? Ada yang baru masuk tuh. Bisa nggak, teman-teman? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita menerapkan access point di rumah kita. Bisa, Pak. Untuk apa? Kan udah ada WiFi router. Untuk perpanjangan sinyalnya, Pak. Oke, ya betul ya temennya. Jadi access point itu digunakan WiFi. Misalkan kita butuh access point itu sebenarnya untuk memperluas jangkauan area, betul ya? Misalkan kita di sini kalau kita lihat lagi PowerPoint-nya, ini ada di lantai 2 gitu ya, kamar ini. Maka kalau dia tidak maksudnya tidak sampai sinyal tersebut, access point ini bisa digunakan sebagai perkuat sinyal, gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Nanya dong, supaya interaktif. Ada yang tanyakan? Halo. Halo, Pak. Ya, halo. Jadi mau nanya kan tadi kan access point itu jadi untuk memperluas, apakah Betul. bisa untuk menambah apa ya kayak slot yang pakainya bikin lebih banyak lagi? Oh, bisa dong. Jelas, bisa. Bisa juga. Bisa. Bisa. Tadi kan kita ya seperti yang tadi saya implementasikan pada saat kita ada di gedung tadi ya, di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, cuman kita perhatikan akses pointnya cukup berapa port gitu lah. Ya, kalau portnya cuma 3 yang kebutuhannya ada 5 ya kurang gitu. Jadi akses pointnya perhatikan ada berapa port yang disediakan gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan dulu atau ada pertanyaan lagi? Ini ada yang keluar ya? Siapa satu lagi tadi? Agung, Pak. Kenapa keluar? Kurang tahu, Pak. Oke, ada pertanyaan atau bisa saya lanjutkan dulu? Belum ada pertanyaan lagi sih, Pak. Oke, saya lanjutkan boleh? Boleh, Pak. Oke. Saya akan coba berbicara implementasi ya tadi ini untuk WLAN PS LAN ya atau WLAN dengan LAN ya. Perbedaannya di mana sih? Yaitu perbedaannya di media transmisi ya teman-teman. Kalau LAN itu menggunakan apa? Kabel. Kalau WLAN itu menggunakan nirkabel, betul? Oke, ya. Sampai situ paham ya? Oke. Sip. Kalau saya bisa gambarkan seperti ini, coba Anda lihat. Ini kalau saya menggunakan LAN ya. LAN ini pennya. Ini komputer. Ini komputer. Hah? Belum terganti ininya. Masih di mana layanannya? Yang LAN versus LAN. Ya, emang di situ. Masih di situ kira saya berganti. Kelihatan nggak gambarnya?
Saya ngegambar kelihatan nggak? Ada. Ada ya? Oke. Perhatikan, misalkan kalau LAN itu ada sebuah PC ya atau laptop dan yang lainnya. Nah, ini saya anggaplah ini sebuah PC gitu ya. Ini sebuah switch gitu ya. Maka dia terhubungnya misalkan kalau yang namanya seperti ini topologinya topologi apa, teman-teman? Topologi apa? Topologi star ya. Oke. Nah, ini ketika dia menggunakan LAN. Maka LAN itu dia basisnya kabel gitu ya. Nah, berbeda kalau misalkan kita ingin menghubungkan perangkat tanpa kabel. Maka WLAN inilah yang berperan. Switch di sini dia menghubungkan perangkat-perangkat yang ada. Digantikan dengan yang namanya di sini ada akses point. Oke. Nah, akses point itu berarti dia punya yang namanya interface yaitu Ethernet card. Oke. Nah, apakah pada saat implementasinya yang saya katakan bisa ketika kombinasi LAN dengan WLAN itu digabungkan bisa sekali ya. Jadi kalau berbicara areanya sama ya kita gunakan LAN. Tapi kalau misalkan dia areanya sudah berbeda lokasi, kita gunakan yang namanya WLAN. Penghubungnya apa sih? Yaitu yang namanya Ethernet card. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Topologi WLAN-nya sendiri seperti apa, Pak? Pada saat akses point itu menjadi jembatan dari setiap perangkat. Perhatikan, setiap desktop atau setiap komputer, setiap perangkat pasti memiliki modul Wi-Fi-nya, betul, teman-teman? Ya, anggap laptop ini memiliki modul Wi-Fi. Ini belum tentu ya dia memiliki modul Wi-Fi. Berarti di sini ada yang namanya converter, betul ya? Atau media tambahan. Namanya di sini nih adalah Wi-Fi USB misalkan. Ya. Diterapkan atau ditanamkan di desktopnya. Nah, pastinya teman-teman perhatikan di sini itu tidak hanya dia bisa menghubungkan modul Wi-Fi, tapi dia juga memiliki platform yang berbeda. Misalkan ini bisa jadi dia menggunakan Windows, dia menggunakan OS, yang ini bisa menggunakan Android atau menggunakan iOS. Ini misalkan Linux gitu kan ya. Nah, access point itu perannya tidak hanya menghubungkan secara modul Wi-Fi, tapi dia menghubungkan jembatan dari berbagai jenis platform yang ada. Makanya kenapa bisa terhubung. Oke? Nah, itu. Nah, ketika kita menerapkan implementasi atau ya implementasi WLAN, maka yang terjadi fungsinya adalah komunikasi data. Kemudian yang kedua, pastinya dia bisa mengaktifkan yang namanya sharing resource. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya apa? Penggunaan printer secara bersamaan gitu ya. Atau apalagi nih, kirim file dan yang lainnya. Nah, atau ada juga dia menggunakan hotspot, teman-teman. Hotspot. Nah, si access point ini yang tadi berarti dia dihubungkan dengan modem. Nah, kalau access point-nya sudah tersedia yang tadi kayak WiFi router, kita tidak perlu tidak perlu lagi modem ya. Ini kecuali kalau access point-nya itu tidak ada sebagai routernya. Maka kita butuh satu perangkat modem itu untuk misalkan dia menggunakan jasa layanan internet. Nah, ini bisa jadi jasa layanan internet ini menggunakan kartu kita gitu ya. Tergantung providernya, GSM-nya apa. Gitu kan ya. Maka dia yang akan menghubungkan modem ini yang memberikan jasa layanan internet ke access point-nya, maka dia akan share ke sini. Gitu. Nah, tapi kalau kalian udah pernah belum dari smartphone menggunakan mini USB RJ45? Ini bisa juga sih. Kalau dia dikasih slot,
di sini kan ada slot nih, LAN ya misalkan. Smartphone bisa dihubungkan dengan LAN tidak? Ada yang bisa nyoba? Ada yang pernah nyoba? Teman-teman? Ada kan konverternya dari mini USB ke RJ45? Ada? Belum pernah nyoba sih Pak. Nah, silakan kalau kalian mau coba, ini bisa dihubungkan smartphone-nya. Mini USB-nya tergantung dia yang micro apa yang Type C. Jadi di sekarang itu ada yang bisa ada dua apa namanya dua jenis, yang micro dengan yang Type C untuk RJ45. Ya, seperti komputer saya tidak memiliki portnya RJ45 ya, yang menghubungkan ke mana? Ke internet, ke kabel ke WiFi routernya. Maka saya pakai yang Type C to RJ45 itu ada. Bahkan mini USB to HDMI juga ada gitu. Ya, sekarang kan modelnya setiap perangkat itu sudah menggunakan yang model Type C ya, betul? Micro udah jarang, tapi ada sih beberapa perangkatnya. Nah, IP WLAN menggunakan mode DHCP non static. Kenapa? Pengaturan. Kemudian yang kedua adalah pengaturan kipas. Gini, teman-teman, misalkan saya coba implementasi lagi di sini. Ada sebuah access point di sini, kemudian dia terhubung dengan komputer 1, ini terhubung dengan komputer 2. Ini 1, ini 2, ini access point. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal ya. Sinyal ini dia bisa menghubungkan, ini anggaplah dia itu adalah sebagai hotspot atau penyedia, dia tuh terhubung dengan internet, sorry ya. Nah, kemudian di sini itu ada sebuah perangkat ya, perangkat ini dia masuk ke sini, dia menangkap sinyal ini dan dia bisa menggunakan layanan internet ini dari sini. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa salah satu kelebihan ya di sini itu dia memiliki yang namanya DHCP. DHCP itu ketika komputer bisa terhubung dengan internet, dia itu harus memiliki yang namanya IP address. Ya. Nah, ketika dia harus punya ini, maka si perangkat ini tuh menerima IP address dari fungsi DHCP yang diberikan oleh access point ini. Oke. Makanya kenapa dia punya mode yang namanya DHCP. Begitu. Atau yang kedua, dia kalau dia sebagai hotspot, biasanya komputer atau perangkat yang terhubung dia minta password. Ya, dikenal dengan yang namanya SSID. SSID itu apa sih? Teman-teman, apa SSID itu? Halo? Pertanyaan saya, SSID itu bisa dikonfigurasi nggak? Yang pengguna router tuh, siapa tadi? Agung ya? Atau siapa tadi? Halo? Ya, halo Pak. SSID itu apa? Lupa kepanjangannya Pak. Bentar. Lupa kepanjangannya. Tapi fungsinya apa? Itu yang nampilin nama wifi-nya Pak. Oke, berarti dia sebagai identifier dari si modul wifi-nya, betul? Ya betul. Ya, misalkan nama wifi-nya gratisan dan yang lainnya kan bisa kita atur ya di situ ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Silakan bertanya. Nanti saya share modulnya yang PowerPoint saya kasihkan ke kalian. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Pak, kapan ini berakhir? Pertanyaannya begitu. Kita sampai punya waktu berapa lama ya? Sampai jam berapa? Jam 10 ya? Hah? Jam 10 malam ya kalau nggak salah? Hah? Firman? Sampai jam berapa ya? Yayan ini udah baru masuk tapi tidak on cam.
Yen? Ya, Yen? Halo? Iya, Bang. Silakan on cam. Firman juga silakan on cam, tidak dimatikan. Kameranya nggak bisa, Pak. Jadi gini teman-teman, kalau saya pada saat presentasi offline, kalian boleh mematikan kamera. Itu berlaku untuk setiap saya kalau saya ngajar gitu loh. Jadi adil ya, kalau saya off cam, baru kalian off cam. Tapi kalau saya on cam, kalian juga harus on cam. Ya, Firman kemana Firman nih? Ada. Anindira? Anindira? Halo? Di, ini kenapa dua orang ini tidak on cam dan di? Saya jadi tidak bersemangat ini. Pada saat saya menjelaskan semua mati kameranya. Kalau Firman sama Angin ada apa? Firman tolong di on cam dong. Udah nyala, ada Pak. Ya, Ada, Pak. ya, dari tadi mati kameranya. Tapi saya udah nyalain dah, Pak. Oh, udah. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Nah, ini sebenarnya harusnya pertanyaan umum ya yang harus kalian ketahui sebagai orang-orang IT ya. Nah, apakah jasa layanan internet itu didapatkan dari mana sih sebenarnya sumbernya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dari mana? Ada yang bilang pasti dari satelit. Satelit ngirim sinyal gitu kan ya. Terus nanti dia nyampe ke BTS, BTS nanti ngirim ke setiap daerahnya. Gitu kah? Dandi gimana Dan? Dan Iya, Pak. jasa yang kamu tahu gimana tuh? Internet itu kita dapatkan dari mana sih sebenarnya? Kalau asalnya belum tahu sih Pak dari mana Pak. Oke, ya. Tidak terpikirkan gitu. Tidak terpikirkan. Ini kalian tapi belajar hardware kan? Iya. Hardware ya. Oke ya. Saya SI loh. Oh, Sebenarnya kalau orang-orang IF itu kan lebih teknis ya sifatnya ya. Bener gak sih? Harusnya lebih tahu gitu loh. Ya kan maksudnya dia berbicara yang sesuatu yang secara teknis itu ya kan salah satunya mungkin sesuatu yang bisa tampak terlihat secara fisik gitu loh. Karena kan materinya juga apa namanya? Pengantar mata kuliahnya juga kan sifatnya juga praktek semua kayaknya lebih banyak. Lebih ke alat ya. Nah, sebenarnya nggak salah kalau orang mengatakan bahwa kita dapatkan jasa layanan internet itu dari satelit gitu ya. Tapi perhatikan, WiFi router yang kita gunakan itu basisnya kabel atau tidak? Kabel sebenarnya. Nah, apa hubungannya Pak satelit dengan kabel? Apakah memang kita menghubungkan kabel ke satelit yang di luar angkasa sana kah? Enggak. Jadi gimana tuh? Jadi bagaimana? Ya, tadi siapa yang pakai jasa layanan IndiHome? Saya mau tahu siapa? Dandi ya? Saya Pak. Oh, Firman. Firman. Jasa layanan IndiHome itu menggunakan kabel apa ya? Fiber optik. Oke, fiber optik itu apa artinya? Kayak kaca gitu.
Ya, serat kaca betul ya. Hmm. Nah, coba kita perhatikan teman-teman di slide-nya ini. Sebenarnya kalau kita lihat kita search ya, eh dari mana sih asal layanan internet itu? Jadi kalau kalian pernah dengar sih nggak? Pernah dengar nggak yang namanya kabel bawah laut? Pernah dengar nggak? Baru dengar. Hah? Belum dengar? Baru dengar Dandi belum sekarang. baru sekarang. Oke, Dandi baru dengar. Juga sama. Iya, fiber juga sih Pak kayaknya. Pernah dengar kabel bawah laut nggak? Anindira pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi sebenarnya menghubungkan ke setiap negara itu ada yang namanya fiber optik atau kabel di bawah laut. Makanya kalau kalian search itu hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, di bawah laut tuh terhubung kabel tuh. Singapura dengan Indonesia dengan Oman dengan yang lainnya itu ada kabel sebenarnya di bawah bawah laut itu. Makanya kalian bisa mencari data atau big data dari setiap negaranya gitu. Setiap big datanya kalian bisa tahu gitu apa hasilnya itu dari mana. Nanti aja. Oh ini. Oke. Ini nih. Nah, bisa ini. Berarti 10. Oh, ya baiklah. Ya, sip. Oke. Oke, sip. Ya. Oke, sip. Nun Kang. Oke. Sorry ya ke distract ya. Jadi sebenarnya fiber optik itu ditanam di bawah laut, teman-teman. Jadi harus kalian tahu, bukan bukan sepenuhnya itu dari satelit gitu loh. Ya. Jadi ada yang namanya kabel di bawah laut, ya. Yang tadi temennya Kak Bener katakan, makanya kenapa kalau kita lihat WiFi router itu ya basisnya tetap kabel. Kecuali kalau tidak menggunakan kabel ya. Toh masih colok-colok kan kabel-kabel yang ada di router kalian, betul? Iya. Ya. Ini harus sebenarnya hal yang sederhana sih kalau ditanya, tapi kalau misalkan nanti ada yang nanya jangan sampai salah gitu loh ya. Sama sih sebenarnya di SI juga saya pernah nanya gitu kan di jurusan saya. Jasa layanan internet di mana sih dapatnya? Ada yang beberapa yang jawabnya satelit, Pak. Oh, oke baiklah. Ya, jadi ya itu ya. Jadi sebenarnya ada kabel di bawah laut. Nah, kemudian untuk jenisnya, teman-teman perhatikan di sini. Jenisnya itu tadi teman-teman ada yang mengatakan dia menggunakan yang namanya fiber optik. Kemudian ada yang metodenya jadul, koaksial. Ini seperti kabel antena TV kalian model tabung kalau kalian tahu ya penghubungnya, betul? Pernah lihat nggak? Ya. Ya. Nah, Pak, gimana caranya si akses point atau modem kita atau wifi router kita bisa menangkap sinyal atau menangkap cahaya yang dihasilkan dari kabelnya? Dari kabelnya. Iya betul, dari si perangkat kita. Ngirim data kita misalkan. Ini ya, kita lihat ya. Misalkan di sini saya berikan contoh, misalkan ini perangkat smartphone kita teman-teman ya. Perangkat smartphone di sini. Ini perangkat smartphone kita. Kemudian ini modem kita ya atau router wifi kita gitu kan ya. Terhubung ke sini. Nah, gimana caranya bahwa jaringan kabel yang bisa dihubungkan ke modem kita ini atau nirkabel ini bisa wifi router ini atau modem ini bisa menangkap data yang ada di berikan smartphone. Oke? Kalian ingat bahwa komputer itu hanya mengenal 0 dan 1, betul? Bahasa mesin, betul? Ya, 0 dan 1. Perhatikan kalau misalkan saya berikan analogi contohnya gini teman-teman. Kalian punya kamera dong pastinya. Kamera maksudnya handphone pasti dilengkapi dengan kamera, betul? Ya. Nah, pada saat ada flashnya, betul? Nah, misalkan kalian aktifkan flashnya. Berarti itu misalkan 1.
kalian nonaktifkan flashnya, berarti dia 0. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, penangkapan dari data berupa cahaya gitu loh. Nah, beda kalau dengan koaksial. Koaksial itu kan dia berupa simpul listrik, betul ya? Gelombang listrik, betul? Ya, betul? Ya Pak, betul Pak. Diubah menjadi 0 dan 1 gitu loh. Nah, kedua-duanya cahaya, kemudian ini menggunakan gelombang listrik, ditangkap oleh modem melalui gelombang radio. Nah, gelombang radio inilah yang menyatakan ini nih. Ada yang sifatnya standarnya 8,11 AX, AC, dan N. Ini jangkauan yang tadi, ya. Nah, kemudian ini tipenya. Ada yang tadi kan saya bilang hanya tipenya 2 saja, 2,4 dengan 5 GHz. Nah, tapi biasanya sekarang itu teman-teman nggak usah khawatir. Ini kan untuk menghafal ini itu susah ya. Kita kesulitan untuk menggunakan lafalan ini. Nah, sekarang itu sudah menggunakan namanya Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4. Ada yang pernah dengar? Ya, pernah dengar. Nah, ya, itu artinya sekarang kita menggunakan kalau kalian beli perangkat itu bahasanya nggak usah 8,21 ribet ya, maksudnya kita juga gampang lupa gitu. Sekarang bisa menggunakan Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 6. Nah, kemudian ada bedanya teman-teman. Ada yang disebut dengan yang 2,4 GHz. Ini jangan nanti supaya kalian pengetahuan, supaya kalian bisa lebih tahu perangkat yang kalian gunakan itu modelnya yang mana gitu loh. Kalau 2,4 GHz teman-teman, cakupan areanya itu lebih luas. Sebenarnya kalau ditanya baik yang mana Pak? 2,4 atau 5 GHz? Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau berbicara cakupan area lebih luas, kalian gunakan 2,4 GHz. Ya. Oke, tapi kalau kalian berbicara kecepatan, kalian 5 GHz. Tapi perhatikan, cakupannya lebih kecil teman-teman. Kalau ada tembok di sini, dia agak kesulitan. Ini anggaplah tembok gitu ya. Kalau ini ada device lagi, ini modemnya. Dia ketika terhubung dengan internet misalkan, sinyalnya kurang. Oke. Nah, kemudian kekurangan dari yang 2,4 GHz itu yaitu tidak bisa mengirimkan data lebih banyak dari 50 Mbps. Ini maksimal. Tapi beda dengan 5 GHz, dia lebih besar. Oke. Kelemahan lainnya adalah gimana? Kesulitan dalam menghubungkan banyak device. Artinya kalau 2,4 GHz ya, kalau ada 10 perangkat yang terhubung ke sini ke modemnya, nah udahlah, selesai. Dia pasti ada trouble. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya teknologi. Sebelum ke sini ya. Oke. Teman-teman, ada yang saya mau tanyakan. Jadi kita perlu nggak sih mengupdate Wi-Fi router kita? Tadi siapa yang pakai Wi-Fi router? Firman. Perlu nggak kita ngupdate Wi-Fi router? Kan kita komputer kita, laptop kita di-upgrade nih dari memori, ya gitu, VGA dan yang lainnya. Perlu nggak kita update Wi-Fi router? Kalau saya nggak pernah update Pak. Jadi nggak tahu ya. Perlu nggak Dan Tergantung kebutuhan juga Pak. Kayaknya. Oke, tergantung kebutuhan yang kayak gimana nih. Saya tanya balik lagi. Kalau misalkan perangkatnya kayak pakai sinyal yang 5 GHz kan, sedangkan perangkat kita cuma 2,4 gitu. Kan belum support Pak, nggak bisa nangkep sinyal. Nggak, maksudnya upgrade bandwidth-nya, kecepatannya. Oh. Kan tadi kalau gelombang itu kan si model si Wi-Fi-nya yang 2,4 5 GHz. Kalau misalnya kita upgrade nih Wi-Fi router kita, kecepatan bandwidth menangkap bandwidthnya itu 100 Mbps. Kalau yang sekarang 10 Mbps yang
yang misalkan router single mode-nya? Perlu nggak? Hmm, perlu Pak. Perlu, oke. Perlu dalam supaya apa misalkan? Ini pengetahuan loh buat kalian, ada yang ada mahasiswa saya, dia ngupgrade si wifi-nya loh sampai 100 Mbps gitu loh. Dia pikir dengan dia mengupgrade perangkat itu mempengaruhi kecepatan internet dia gitu. Anindira pernah upgrade wifi router? Aduh Pak, boro-boro pakai wifi Pak. Alat wifi juga nggak tahu yang mana. Ya, gini teman-teman. Ketika kita mengupgrade suatu wifi atau khususnya wifi router itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja, tapi kuncinya adalah perhatikan. Kalau kalian masih menggunakan layanan jasa provider internet itu hanya di 10 Mbps, maka tidak akan mempengaruhi. Oke? Kecuali kalau kalian menggunakan yang namanya jangkauannya 100 Mbps gitu loh. Nah, itu akan mempengaruhi kecepatan dari si internet kalian. Tapi kalau 10 Mbps gitu kan ya, kalian upgrade si wifi routernya menggunakan 100 Mbps, itu tetap aja gitu. Akan semaksimal 10 Mbps. Karena gini, modem kalian itu atau router wifi kalian itu terhubung dengan penyedia jasakan layanan internet. Sampai sini nyampe logikanya. Ngerti. Ya, jadi jangan sampai kalian, waduh, karena pengen banget gitu ya, update perangkat gitu ya, baik dari si routernya itu kejadian loh. Jadi si mahasiswa saya itu update laptopnya, update si wifi routernya gitu. Terus saya tanya, dia nanya, Pak, kenapa ya? Kok saya tuh download itu maksudnya masih 1 Mbps gitu ya? Nggak cepat gitu loh. Di mana yang dibilang cepetnya gitu kan. Nah, terus saya tanya, ya kalau kamu mau cepat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari itu, ya kamu harus ganti dulu jasa layanan internetnya yang menggunakan 100 Mbps gitu ya, baru cepet gitu kan ya. Jadi tergantung dari layanan internet yang kalian pakai gitu ya. Kemudian balik lagi ke sini. Oh, kayaknya sudah sih. Sudah oke. Nah, ini satu lagi deh, teman-teman. Apa yang disebut dengan teknologi Wi-Fi? Nah, ada yang disebut sekarang itu Next Gen AAC ya. Nanti teman-teman ini pengetahuan buat kalian kalau yang mengupdate perangkat. Jadi kalau yang tradisional, yang sekarang ini Wi-Fi router yang masih tradisional tuh gini. Ada perangkat, dia terhubung dengan satu perangkat. Misalkan ada 3 perangkat ya. Nah, ketika dia menghubungkannya itu atau dia melakukan koneksi, dia itu satu persatu teman-teman. Dari sini ke sini dulu. Nah, dari wifi kedua, dia ngirim ke satu, baru kedua. Ngirim ke satu, baru kedua, baru ketiga. Polanya bertahap. Tapi kalau misalkan kita wifi routernya itu sudah menggunakan teknik MIMO, ya. Teknik MIMO itu gini, mode input, mode output, mode user, mode input, mode output routers, next gen multi user. Artinya ketika dia terhubung dengan beberapa perangkat, dia akan membagi bandwidth-nya itu sama, berbarengan. Tidak nunggu antrian dulu. Gitu ya. Itu pengetahuan saja sih, ya. Ya, mungkin itu pembahasan hari ini sampai di situ dulu mungkin. Ada pertanyaankah sampai di sini, teman-teman? Pak bingung Pak, Bapak ngejelasin apa sih sebenarnya? Ada yang berpikiran seperti itu kah? Ini kayak buat perempuan-perempuan nih, kayaknya